Jadi kalau ya oke. Ya, jadi kalau misalkan skemanya itu rumit, apalagi ada relasi many to many, itu kalau bisa menghindari pakai ORM. Gitu. Itu untuk poin yang kedua. Terus selanjutnya untuk yang poin yang ketiga. Ini kalau bisnis logiknya kompleks. Nah, bisnis logik yang kompleks itu misalkan kita butuh menyajikan suatu data, tapi datanya itu dari relasi beberapa tabel. Misalkan relasinya itu ada join satu, kalau satu tabel itu masih oke ya kalau satu tabel. Tapi kalau misalkan joinnya itu sampai 4 tabel atau bahkan 5 tabel, itu kalau pakai ORM itu susah. Karena ORM nggak provide itu gitu. Jadi jadi kalau misalkan bisnis logiknya itu kompleks, kita mending pakai custom query. Karena di custom query sendiri kita kan bisa bikin tuh query biasa, nanti ada join-nya, dan nanti misalkan kita juga butuh ini untuk sum data ataupun mau count, misalkan count total transaksi gitu ya. Itu kalau bisa pakai custom query gitu. Karena kalau pakai ORM itu susah gitu, nggak bisa nge-provide itu ORM. Itu sih untuk beberapa condition yang perlu diperhatikan. Terus untuk next-nya, nah di sini aku ngasih contoh dari ORM yang pernah aku pakai. Ini ada Schoolize ya. Jadi ORM itu Schoolize. Schoolize ini dia ORM yang dipakai di Node.js. Jadinya aku pakainya ya. Ini aku pakainya pakai JavaScript itu. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini dia untuk ngedefine sebuah tabel. Jadi ini tabelnya namanya movie. Untuk kolom-kolom ini ada ID movie, title, sama genre gitu. Untuk type-nya sendiri, Schoolize menyediakannya kayak gini. Gitu. Itu untuk define schema. Kemudian kalau untuk CRUD-nya sendiri, ini kalau untuk find all itu select all data ini di Schoolize pakainya find all gini. Kemudian kalau untuk create tinggal movie.create. Terus untuk find by primary, ini untuk update ya. Jadi kalau update di Schoolize itu nyarinya itu select by primary key-nya dulu, terus nanti baru di update gitu. Jadi select by ID dulu dia, baru ketemu di update. Begitupun kayak destroy ini hapus. Jadi hapus itu dia kalau Schoolize juga nyari ID-nya dulu, yang mana yang mau dihapus nanti baru dihapus. Gitu sih. Kalau di Schoolize. Oke. Nah, ini next-nya aku ngasih contoh yang di Prisma. Kalau yang di Prisma ini modelnya kayak gini. Jadi ini ada provider ini jenis database-nya ya. Bisa PostgreSQL atau MySQL gitu. Nah, terus ini untuk kliennya, kalau Prisma ini dia ada providernya kayak gini. Kemudian ini model itu, kalau di Prisma itu tabel. Jadi tabelnya extended profile, nanti ID, biografi, dan kawan-kawan ini dia field-fieldnya yang di tabel extended profile. Begitupun di user ini juga ada kolom-kolom ID, name, email, dan kawan-kawan ini. Itu. Nah, untuk Prisma sendiri, kalau misalkan mau create, itu dia tinggal pakai create gini. Prisma tabelnya apa, langsung create, nanti datanya apa. Kalau untuk contohnya sih aku ngasihnya create aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih jauh, nanti bisa pelajari Prisma gitu. Itu untuk contohnya. Next-nya, nah di sini aku bahas pros dan cons-nya dari ORM. Nah, untuk pros-nya di ORM sendiri, itu reduce mistakes when writing query. Karena biasanya kan kalau kita bikin query manual, itu memang ada kayak tipe-tipe gitu kan. Jadi kadang mungkin kurang koma atau ternyata kelebihan koma gitu, itu juga bikin error. Nah, kalau pakai ORM ini, kesalahan itu bakalan terminimalisir. Nah, terus untuk pros yang kedua, itu easy to use. Jadi ORM itu mudah digunakan, dengan catatan kita udah belajar tentang itu. Jadi kalau balik lagi ke contoh yang aku kasih, ini kan ORM-nya ada Schoolize dan ada Prisma ya.
Nah, dari contoh-contoh ini aja kita itu melihatnya itu kan udah beda gitu. Di sini kalau di sekolah define tabelnya kayak gini, kalau di Visma kayak gini gitu. Nah, itu kalau nggak belajar dulu, itu pasti kesulitan bikin ORM. Nah, kalau udah belajar, itu bisa lebih mudah bikinnya. Gitu. Itu untuk proses yang kedua. Nah, proses yang ketiga ini, simplify database query. Ya, jadi simplify database query di sini itu maksudnya ORM ini emang benar-benar nggak pakai query sama sekali. Jadi kan di sini tinggal find all, ini tinggal row update kayak gitu-gitu. Di sini juga tinggal create gitu. Jadi emang benar-benar tanpa query sama sekali gitu. Nah, itu untuk proses dari ORM sendiri. Nah, kalau untuk prosesnya di sini, itu kalau kita butuh suatu query yang berperforma, itu ORM nggak bisa menyediakan itu gitu. Jadi ORM ini, dia cuma ngasih itu simple CRUD gitu. Dan kita dikasih limitasi untuk melakukan query kita. Jadi kalau balik lagi di sini, kalau Sukules ini kan ya ORM, dia cuma nyediain find all, terus create, kayak gini-gini kan. Nah, itu kalau misalkan kita butuh query, yang dia itu ada join, kayak tadi join ke banyak tabel, terus kita butuh untuk sum data dari suatu field, kemudian butuh count juga, itu kalau pakai ORM susah. Jadi, itu kekurangannya dari ORM. Itu terus, nah ini poin yang kedua, kayak yang aku bilang tadi, dia gampang digunain kalau misalkan udah dipelajari. Nah, tapi namanya mempelajari ORM, itu kan butuh waktu ya. Dan jenis ORM itu juga macam-macam gitu. Kayak buat Node.js saja ada banyak macamnya. Cuman yang aku pernah coba itu Sukules itu. Terus Prisma ini kan nggak salah juga Node.js ya. Cuman dia support TypeScript juga kalau Prisma. Nah, jenis-jenis ORM itu kan macam-macam. Jadi sebelum kita mau decide mau pakai ORM yang mana, kita perlu riset dulu. Kita juga perlu belajar dulu sebelum pakai. Nah, itu bakalan perlu waktu yang lebih. Jadi kalau suatu project itu ternyata butuh waktu yang cepat, itu kalau bisa jangan pakai ORM gitu. Karena ORM ya ini perlu need more time untuk belajarnya. Gitu. Terus untuk next-nya, ORM ini membuat kita tidak bisa memahami database dan SQL query. Ya. Jadi kalau kembali lagi ke sini, ke yang sekolah saja. Nah, kalau di sini kan, misalkan kita nih nggak belajar query SQL manual biasa dulu, kita baca ini bakalan bingung sih. Maksudnya ini tiba-tiba find all, terus habis itu tiba-tiba ini ada create, ada update gitu kan. Nah, kalau kita nggak belajar query, row query SQL dulu, kita bakalan nggak tahu gimana proses di belakang ini. Tahu-tahu kan bisa find all dapat data gitu. Create tiba-tiba datanya masuk ke database gitu. Jangan kita nggak tahu prosesnya di sana gimana. Nah, itu bikin kita blind tentang database dan juga query SQL di sana. Itu terus untuk, nah ini kons yang terakhir, ini ORM itu bisa menyebabkan N+1 problem. Nah, N+1 problem ini apa? Ini aku bakal bahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk N+1 problem. Jadi, N+1 problem itu adalah problem select, di mana ORM itu mengenerate N+1 SQL query untuk fetch data dari database. Nah, mungkin kita ke gambar di sini, ke ARD yang udah aku bikin ini. Jadi ini relasi antara produk kategoris dan juga produk. Di sini produk kategoris itu one to many dengan produk. Jadi satu kategoris bisa punya banyak produk di sini. Nah, itu kalau N+1 problem yang di ORM itu biasanya itu generate-nya itu select all kategoris dulu. Jadi kita harus select all kategoris, nanti kita dapat ID-nya. Habis dapat ID-nya, baru ID yang kita dapat dari produk kategoris ini kita buat untuk melakukan query ke produk.
Nah, untuk ngedapetin produk dari masing-masing kategori, itu jadi kita melakukan looping. Ini ada looping untuk select all product, di mana kategori ID-nya itu ID yang kita dapat dari select all product kategori ini. Ini kita langsung. Nah, ini kayak yang aku jelasin tadi. Jadi awalnya itu kita select all from kategori. Habis itu kita dapat produk kategori ID-nya. Nah, ID-nya itu kita simpan di array. Tapi kita simpan di array, terus array-nya kita looping, dan kita pakai select from products where kategori ID sama dengan kategori ID yang dari iterasi array tadi. Nah, ini bikin N+1 problem. Karena jadinya ada satu query untuk get semua data, tapi di sini ada looping. Ada looping untuk mendapatkan produk dari masing-masing kategori. Nah, jadi misalkan kita punya 10 produk kategori ya, dan tiap-tiap kategori itu punya 200 produk, maka ORM ini akan generate 2001 query. Kenapa 2001? Karena ini ada 200 produk, dikalikan 10 produk kategori, itu kan udah 2000. Nah, satunya ini dari select all from produk kategori untuk ngambil ID-nya tadi. Nah, makanya itu bisa bikin performance-nya itu turun. Jadi ada performance isu di sana. Apalagi kalau kita punya dataset yang gede gitu. Nah, ini untuk fix-nya. Jadi kalau untuk menghindari N+1 problem itu, kita bisa fix-nya itu pakai join. Jadi di sini select p.all from products P, left join produk kategori PC on PC.id sama dengan p.kategori ID. Nah, di sini kita bakalan ngedapetin data produk yang memang dia kategorinya ada di tabel produk kategori. Jadi di sini nggak perlu ngelakuin select all kategori, habis itu di looping gitu. Kalau udah pakai join, itu bisa menghindari N+1 problem tadi. Atau di sini kita juga bisa pakai ini where kategoriin. Cuman ini nanti jadi ada dua query sih sebenarnya. Karena kita kan perlu ngambil dulu ID produk kategorinya, kemudian nanti ID-nya itu kita join, terus kita kasih separator koma, baru kita masukin ke where ini nih. Nah, contohnya kayak di bawah ini. Where P kategori ID in, nah ini ID produk kategori yang udah kita dapat dari query sebelumnya gitu. Jadi kalau di antara dua solusi ini sih yang paling oke pakai join sih. Pakai join yang paling oke. Nah, kalau cuman join ini nggak semua ORM itu support join. Dan setahu aku sih kebanyakan nggak support join sih. Kayaknya support join itu kemarin aku baca-baca itu kalau di Golang itu ada form itu ya, form itu support join. Cuman kalau ORM itu biasanya joinnya terbatas juga. Nggak bisa terlalu banyak join gitu. Nah, itu next-nya, nah ini ada beberapa comparison. Jadi di sini aku compare antara ORM, query builder sama role SQL di sini. Nah, kalau ORM itu dia less control. Seperti yang aku bilang tadi, less control di sini kan ORM kan udah menyediain semuanya tuh. Kayak JRUD-nya udah ada, kita tinggal pakai. Nah, kita kehilangan kontrol di sana. Kita nggak punya kontrol di sana. Kalau misalkan kita butuh select yang ada join-nya tadi, kemudian select yang ada sum data, kemudian ada butuh tahun data, itu nggak bisa di ORM. Kita less kontrol di sana. Kemudian yang kedua ini likely better productivity and syntax. Nah, ini sintaksnya mungkin sebenarnya lebih mudah ya kalau kita baca dan bikin lebih cepat. Cuman ya tadi lebih cepatnya itu kalau udah dipelajari ORM itu. Terus untuk yang ketiga ini bukan performance, jadi performance-nya bakalan turun karena ORM ini dia itu modelnya pakai lazy loading. Lazy loading itu jadi suatu proses itu cuman ngambil data yang simple, kayak misalkan select itu cuman dari satu tabel tanpa join.
Itu si ORM ini. Jadi lazy loading dia kebanyakan. Nah, contoh ORM di sini ada Scholastic, Prisma, dan lain-lain. Itu. Ini untuk ORM. Selanjutnya kalau query builder. Query builder ini di sini aku ngasih contoh Easily. Easily ini dia query builder untuk TypeScript gitu. Jadi dia bisa TypeScript save gitu. Nah, query builder ini apa? Query builder ini dia nggak se-magic ORM. Dia bisa bikin kita itu untuk tetap bikin query maksudnya. Tetap bikin query, cuman dia itu ada kayak semacam apa ya, bisa dibilang buildernya. Ada kayak semacam toolsnya yang bikin kita itu gampang waktu nulis query. Jadi kayak bisa pakai .select all, .left join, dan kawan-kawan. Nah, di sini kita punya high control di sana. Karena emang kan dia ini query builder cuma nyediain buildernya aja untuk bikin SQL query. Cuman nggak ke magic ORM yang tinggal pakai gitu, enggak. Jadi kalau query builder. Nah, medium productivity ini kenapa medium? Karena kan sebelum pakai query builder ya sama juga sih, kita harus tahu query SQL biasa. Nah, untuk bikin query builder ini, dari query SQL biasa, kita ada tools yang ngebantu kita dari query builder ini. Jadi produktivitasnya nggak secepat ngerjain pakai ORM memang. Terus untuk poin yang ketiga ini, instant performance. Performance-nya bakalan lebih oke. Karena kan nggak ada proses yang kayak lazy loading di ORM tadi kan. Jadi di query builder ini benar-benar kayak query SQL biasa, cuman dibantu dengan builder, dibantu penulisannya gitu. Jadi performanya bisa lebih oke. Nah, untuk yang ketiga di sini ada ProSQL. ProSQL di sini itu dia full control, karena kan emang sintaks query-nya itu kita yang bikin. Jadi di sana kita full control dan kita bisa mau manipulasi dan modifikasi dan sebagainya itu bebas gitu kalau di ProSQL. Nah itu terus untuk produktivitinya, sorry ini kok kayaknya oke. Thank you. Nah, ini untuk ProSQL sendiri ini produktivitinya itu low, karena kalau misalkan kita butuh join, terus misalkan kita butuh nyediain kolom yang tipenya JSON gitu ya, dan ini deliver data tipenya JSON. Nah, kalau kita nggak paham bikin kolom JSON di query SQL, itu bakalan kesusahan gitu kalau pakai OSQL. Nah, cuman kembali lagi performance-nya itu lebih oke kalau kita langsung nembak ke database gitu. Itu sih, oh iya. Terus mungkin yang pengen aku garis bawahin lagi, bentar mungkin kita balik ke N+1 problem ya. Jadi kalau yang N+1 problem ini tadi kan, kalau misalkan pakai join kayak gini, ini kan dia emang lebih cepat karena meskipun join-nya banyak, jadi itu query-nya kan gede gitu. Query-nya gede dan banyak join, tapi kalau kita ngirim ke database itu dalam sekali query ini, itu lebih oke daripada kita ngirim ribuan query kecil-kecil kayak gini. Karena ya ibaratnya sama aja kayak server lah, kita nggak ngomongin database tapi server ya. Server misalkan kita hit atau mungkin servernya di hack gitu, di hit endpoint API berkali-kali gitu, itu kan juga pasti down kan. Nah itu kalau di database itu juga sama. Kalau kita nge-query banyak query terus ke database, meskipun itu kecil-kecil, itu juga bakalan bikin database-nya jadi lemot, deliver datanya jadi lambat gitu. Jadi lebih baik gitu ke database itu nembaknya langsung satu query gede kayak gini. Tapi kita bisa langsung dapetin semua data yang diperlukan. Oke, ini ada beberapa research yang mungkin nanti bisa teman-teman baca ya. Ini aku belajar N+1 problem, terus habis itu ini ada artikel yang pernah aku tulis juga. Kalau mungkin teman-teman nanti ada feedback atau komen, bisa banget komen di sana atau
Mungkin nanti kontak aku juga kalau mau diskus lebih lanjut gitu. Nanti mungkin bakal aku tambahin juga untuk URL buat contoh-contoh ORM yang aku kasih di sini ya, kayak Prisma sama gitu. Oke, thank you. Dari aku itu. Dan nanti kalau misalkan mau connect ke aku di LinkedIn, LinkedIn itu jadi Zofia Agnes, terus untuk GitHub ada Devisa, untuk Medium ada Devisa 23. Oke, aku kembaliin ke MC. Oke, luar biasa sekali penjelasan ORM dari Mbak Debbie. Jadi ternyata seperti itu ya guys ya. Jadi ORM itu bisa sangat memudahkan kita gitu, tapi kita harus hati-hati dengan problem-problemnya tadi gitu ya berarti ya. Jadi menggunakan sebuah tools misalkan ORM ini harus wise juga gitu, kapan kita harus pakai, kapan kita harus baiknya agak pakai kayak gitu ya. Ya, mantap-mantap. Di sini aku dapat insight baru gitu. Oke, ini di Slido udah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembicara selanjutnya, Mas Himawan, kita coba jawab beberapa satu atau dua pertanyaan dulu gitu ya. Ini aku share screen biar teman-teman bisa sambil lihat ininya, screennya. Bentar. Nih, udah kelihatan nggak? Aku lagi. Oke, aman. Aman ya. Ini kita urutkan berdasarkan yang paling populer ya, yang paling hot nih, yang paling hangat gitu ya. Ini yang pertama dulu. Dalam proses rekrutmen, apakah kemampuan menggunakan ORM menjadi salah satu kriteria yang dicari oleh perusahaan? Wah, ini kayaknya yang tanya ini ya, teman-teman mahasiswa gitu ya mungkin ya, kayak penting nggak sih untuk bisa menguasai ORM ini, untuk bisa bekerja sebagai back end engineer gitu ya. Mungkin dari Mbak Debbie bisa memberikan pendapat, monggo. Oke, ini dari namanya. Nggak ada namanya, anonymous. Kita nggak di bisa sini konfirmasi ya. ya kita anonymous. Tapi kalau teman-teman mau confirm ini anonymous ini yang pertama, yang ini nih, yang pertama nih. Nah itu monggo ya, bisa di sini bisa langsung memberikan pendapat balik. Monggo Mbak Debbie. Oke, dalam proses rekrutmen, apakah kemampuan menggunakan ORM menjadi salah satu kriteria yang dicari oleh perusahaan? Oke, ini menarik sih. Jadi, kalau aku dulu waktu kuliah itu belajar itu ORM juga. Jadi, di kampus itu belajar query SQL manual, sama aku waktu mau lulus itu juga belajar ORM juga gitu kan. Cuman kalau di industri, khususnya di industri yang pernah aku coba apply gitu ya, itu kalau ORM itu nggak menjadi suatu keharusan yang kita harus bisa gitu. Jadi malah yang ditanya ini tuh lebih ke teknikal yang lain, kayak misalkan query SQL-nya langsung, atau mungkin kalau mau menyelesaikan suatu problem ini kayak gimana gitu, terus ke algoritma lebih kayak gitu sih. Kalau ORM ini enggak sih, yang aku tahu itu enggak ditanyain gitu, enggak yang wajib gitu. Oke. Kalau dari aku itu mungkin ada yang mau nambahin mungkin. Ya, monggo dari teman-teman kalau ada yang mau menambahkan, mungkin mendapatkan pengalaman yang berbeda ya ketika dulu apply gitu, atau ada cerita yang berbeda, monggo bisa disampaikan juga. Atau mas-mas anonymous ini, anonymous semua ya. Ini yang tanya, monggo kalau mau ada follow up question, boleh banget. Iya, monggo. Atau mungkin Mas Ilham mau menambahkan. Oh ya, bisa. Paman Ilham, Uncle Ilham. Senior ya. Ya, monggo. Mungkin kalau mau menambahkan terkait ini. Ya, halo. Halo. Oke, halo. Iya, sepengalaman saya juga di tahap rekrutmen itu nggak ada, bahkan di rekrutmennya itu, requirement-nya itu kayak jarang banget ada yang nyentuhin harus bisa ORM spesifik gitu kan. Jadi kayak ya emang benar kata Debbie tadi, ya memang kemampuan native SQL-nya kita sih yang perlu dikuatkan gitu kan.
karena ORM sendiri kan cuma implementasi kan kayak tools aja gitu kan. Di balik layar sebenarnya ORM ya bikin query SQL juga di balik layar gitu. Heeh. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu native query-nya, tiba-tiba pakai ORM, ngelihat query-query yang di-generate sama ORM juga pasti bingung gitu. Jadi kayak nggak masalah, nggak tahu ORM. Kalau misalnya nggak khawatir teman-teman ada yang takut untuk apply gara-gara belum bisa ORM gitu kan. Itu nggak usah takut. Jadi meskipun nggak tahu ORM, coba aja apply. Yang penting kemampuan SQL-nya, query-query-nya, nah itu tetap dipegang gitu sih. Jarang banget ada yang nanyain ORM tuh di interview tuh. Oke, oke. Aku boleh ini enggak ya? Aku jadi ada follow up question terkait ini. Jadi kan tadi baiknya itu adalah kita memperkuat skill native SQL-nya dulu gitu kan sebelum ke ORM, karena ORM tadi hanya sebuah tools dan apa namanya ya yang namanya tool hanya memperkuat skill dasar kita ini mana SQL native tadi gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah ORM kan pasti butuh dipelajari gitu ya, entah nanti ketika udah menguasai gitu kan si SQL-nya. Nah, tolak ukurnya apa ya? Kapan kapan kita harus belajar ORM gitu, kayak ketika sudah menguasai apa di native SQL-nya gitu, udah sampai mana? Apakah sudah bisa join aja udah cukup atau seperti apa gitu? Oh, ini sepertinya Mbak Devi sedang putus ini. Ya, sorry, terpental aku. Oh ya. Halo? Oke, udah. Ya, tadi pertanyaannya ini gak? Keputus gak? Keputus sih, belum sampai pertanyaan. Sorry. Oh, oke. Ya, aku jelasin ulang deh. Gimana? Intinya adalah harus belajar ORM ini baiknya ketika kapan? Ketika sudah menguasai native SQL sedalam apa gitu, baru oke nih kamu kalau sudah belajar ORM gitu. Takutnya kan kalau belajar ORM kecepatan tadi basic SQL-nya ada yang kurang gitu ya. Jadi nggak bagus skillnya. Nah itu harus sampai sedalam apa agar oke udah untuk kamu belajar ORM. Harus sedalam apa gitu ya. Kalau menurutku sih intinya paham join, habis itu paham gimana deliver data, khususnya yang biasanya paling sering dipakai itu kalau misalkan mau deliver data dalam bentuk JSON gitu. Kan kalau di PostgreSQL itu kan ada type JSON B sama JSON gitu kan. Nah itu harus tahu sih gimana cara bikin query dalam bentuk JSON itu. Karena biasanya kalau pakai query biasa itu data bentuk JSON itu bisa dikirim berupa nol gitu. Nah kan nanti kan bisa kena error kan. Kalau misalkan ini datanya udah kita kasih ke front end, itu biasanya front end itu kena error, ini objeknya bukan objek kosong tapi dia nol gitu. Gimana gitu. Nah itu harus bisa dihandle itu. Itu harus bisa dihandle di query-nya. Jadi biasanya pakai collase gitu. Misalnya ya collase gitu. Collase nanti dia ada filter kalau misalkan ini ID-nya yang dicari di dalam objek itu misalkan kosong, dan nanti kita set returnnya itu array kosong gitu. Itu modelnya kayak gitu. Terus habis itu mungkin ya join itu ya, ceknya paham left join, inner join, right join kayak gitu. Terus apa lagi ya, syntax create, ya syntax insert kayak gitu. Insert terus habis itu update, delete. Indexing termasuk gak? Indexing menurutku kalau bisa oke banget. Kalau sekedar tahu ya nggak apa-apa gitu. Oke. Berarti paling nggak tadi dari basic left join-nya lagi join gitu ya, join, join dan kawan-kawan itu udah oke gitu. Terus mungkin kalau mau ditambah tadi indexing gitu ya, dan handling data-data lain kayak misalkan JSON tadi itu oke kalau sudah paham semua, terus mungkin sudah pernah mengimplementasikan ke sebuah project, mau coba pakai ORM, monggo gitu ya, karena dari sisi basicnya udah oke gitu ya. Oke, cukup menjawab. Oke, mungkin kita lanjut lagi, satu pertanyaan lagi ya sebelum lanjut ke Mas Himawan. Oke, ini top 2.
bagaimana kemampuan mengintegrasikan ORM dengan sistem legacy atau aplikasi yang sudah ada? Apakah ada tantangan khusus dalam proses ini gitu ya? Oke, mungkin ini maksudnya adalah gimana kalau misalkan kita itu sedang ada project yang running, kebetulan nggak pakai ORM gitu ya. Nah, kemudian kebutuhannya itu butuh menerapkan ORM di project yang sudah running ini gitu ya. Mungkin apa saja yang perlu dipertimbangkan, strateginya seperti apa, dan kawan-kawan gitu ya. Gimana untuk Mbak Debbie? Mungkin ada tanggapan? Kemampuan mengintegrasikan ORM. Kalau menurutku sih ORM ini nggak bisa kita cita di tengah project gitu nih. Jadi kalau misalkan di awal emang kita mau pakai ya feedbacknya di awal gitu. Karena kalau di tengah-tengah tiba-tiba mau pakai ORM ini susahnya karena apa? Karena kan awalnya misalkan bikin tabel itu udah pakai raw query biasa atau mungkin pakai SQL query builder biasa untuk bikin skema tabelnya, untuk bikin tabel-tabelnya dan segala macamnya kan udah pakai query SQL langsung gitu. Nah kalau mau diterapin ORM itu nanti bakalan beda lagi bentuknya nanti. Karena dari ORM misalkan kayak Prisma itu aja, dia kalau bikin skema tabel itu aja penamaan tabelnya itu bisa jadi udah beda. Jadi pertamaan tabelnya ini maksudnya kalau yang di-generate sama Prisma-nya sendiri itu ya, itu udah beda. Jadi kalau emang nggak pakai ORM dari awal sih, mending nggak usah pakai sih menurutku. Oke. Tapi kalau misalkan ini butuh pasang ORM banget nih gitu, entah karena alasan apa gitu ya, ada ini nggak strategi nggak yang bisa dipakai gitu untuk menerapkan ORM ini gitu? Pakai ORM. Iya tergantung kondisinya juga sih. Masalahnya gini, kalau menurutku nggak akan ada kebutuhan benar-benar pakai ORM sih kalau emang awalnya udah pakai itu ya, udah pakai raw SQL. Karena kalau ORM ini dia itu sebenarnya di awal itu pengennya cepat gitu kan. Nah kalau misalkan di tengah-tengah tiba-tiba ada kebutuhan pakai ORM itu nggak akan mungkin karena kan ya cari performa aja udah nggak bagus juga kalau pakai ORM. Nggak secepat kita bikin pakai raw SQL biasa. Terus habis itu untuk develop juga pasti nanti bakalan lebih lama kalau kita tiba-tiba pakai ORM. Karena ada transisi tadi ya. Iya, ada transisi perlu mempelajari. Harus refaktor satu-satu, perlu mempelajari ORM-nya, terus juga perlu tahu mau pakai ORM yang mana. Karena fitur-fiturnya ORM ini juga macam-macam. Ada sih yang support join, tapi itu dengan limitation. Tapi kebanyakan nggak support join kayak gitu. Oke. Ini dari yang bertanya, mungkin ada tanggapan, atau mungkin dari teman-teman yang lain yang punya pendapat berbeda atau insight berbeda, monggo bisa disampaikan. Ini siapa yang tanya, kita nggak tahu ya. Harusnya ada nggak sih fitur yang bikin ini nggak bisa anonymous gitu ya, biar makin seru nih diskusinya. Kalau gini kan kita nggak tahu ya, kayak krik-krik nih. Memang nggak ingin diketahui. Ya, tidak ingin diketahui gitu. Oke. Kita hargai privasinya. Ya, kita hargai privasinya. Atau dari Paman Ilham deh, Paman Ilham. Atau Paman Iqbal, di sini ada Paman Iqbal juga nih. Oh iya. Mungkin mau memberikan pendapat, selaku back-end engineer juga, yang suka memberikan pendapat, monggo. Ya, tidak ada respon. Oke, mari kita lanjut saja. Oke, jadi kita 2 pertanyaan dulu ya guys ya. Jadi habis Mas Himawan share materinya untuk next materinya, kita bakal balik ke sesi Q&A lagi dan bakal melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Ini aku lihat pertanyaan-pertanyaan menarik, tapi untuk menghemat waktu biar diskusinya juga dari 2 materi tadi, kita lanjut dulu gitu ya. Oke, kalau begitu kita kembali dulu. Bentar.
Oke, aku sudah stop share. Oke, kalau begitu, Mas Himawan sudah ready? Halo Mas, ready Mas. Oke, siap. Kalau begitu langsung saja Mas. Ini kita mulai guys ya. Materi kedua dari Mas Himawan, bahas cara ngebangun library Android sendiri gitu ya. Nah, Oke. Aku Gua izin waktu dan share tempat. screen dulu ya Ya, teman-teman. ya, dipersilahkan Mas, silahkan. Udah tampil belum ya? Sudah tampil Mas dengan jelas. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah datang untuk hadir di gathering ini. Terima kasih juga buat Gatherloop udah ngasih kesempatan untuk bisa sharing sini. Aku izin stop aja lah. Bentar Mas. Bentar. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umar Said Himawan, bisa dipanggil Himawan. Saat ini saya kerja sebagai Android Engineer di Levpack. Hari ini mau bagi sedikit yang saya tahu sih tentang gimana sih cara membangun sama ngupload library yang buatan kita sendiri biar bisa digunain sama publik, biar bisa ngasih manfaat juga dari hasil karya kita. Oh ya, di sini untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang saya bisa cek aja ke himawan.id. Oke, kita mulai aja. Mungkin di sini boleh tahu nggak sih yang pernah holding Android Studio siapa? Kasih reactionnya mungkin. Ada berapa orang yang biasa ngasih? Wah, 2 orang. Lumayan. Lumayan banyak kayaknya Mas. Lumayan. Banyak yang nggak ngaku juga kayaknya. Banyak yang nggak ngaku. Oke. Di Android sendiri sih sebenarnya codingan itu kebanyakan pakainya library. Bahkan di Android Studio pun ngasih rekomendasi library di Android Jetpack ini biar bisa digunain untuk buat aplikasi yang performanya lebih bagus lah, ada di Android Jetpack. Kalau programmer setiap hari itu ngodingnya pasti pakainya library. Kalau mau, tapi ya sebagai pengguna aja sih, kayak library retrofit, terus activity itu termasuk library semua yang kita pakai. Mungkin banyak dari teman-teman mikirnya gimana sih bikin library gitu biar bisa ikut berkontribusi. Susah nggak sih cara bikin library-nya? Oke. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang apa itu library di Android, mungkin sedikit penjelasan aja sih. Apa itu library? Kalau di library itu menurut website resmi Android, library itu kayak merupakan layer tempat fitur-fitur tambahan Android berada. Pada umumnya library diakses untuk mempermudah atau mempercepat pembuatan suatu aplikasi. Nah, kalau sebenarnya library itu kayak sejenis modul sih kalau kita ngoding di Android. Ada modul, kita bisa buat library dari modul itu. Tujuan library itu dibuat sebenarnya untuk mempermudah programmer. Nah, kemudahan apa aja sih sebenarnya yang ditawarin sama sama library? Yang pertama itu ketika kita menggunakan library itu reusable. Yang pertama yang ditawarin. Kita itu dapat gunain kode-kode di dalam library itu yang udah ada, mau buatan kita sendiri atau buatan orang di project-project Android yang kita buat. Terus karena kita gunain library dan pakai kode-kode yang udah dibuat sama orang, itu effortnya jadi lebih sedikit sih, jadi less effort karena kita tinggal pakai aja kode yang dibuat orang. Karena tinggal pakai panggil-panggil fungsi yang udah dibuat, jadi pekerjaan kita jadi lebih efisien, jadi lebih singkat. Kita cukup pahamin aja library ini fungsinya apa, terus cara pakainya gimana. Terus juga kode library yang open source itu kita juga bisa jadi referensi bahan belajar sih, karena kita bisa cek di GitHub-nya itu ada contoh ya, ada library
Oke. Nah, contoh di sini ada library Shimmer Android. Biasanya digunakan untuk nampilin ketika Android itu lagi load internet. Di sini kita bisa cek nih cara buatnya itu gimana. Dengan cara dicek. Nah, di sini ada library modul lah. Di sini namanya Shimmer, kita bisa tiru untuk pelajari ini. Dan di sini ada 3 kode nih. Ini kode ini yang kita panggil untuk nampilin desain di sini tadi untuk pakai Shimmer loading. Nah, kayak gini tadi nampilin. Jadi kode ini dipanggil dari sini. Kita bisa niru untuk pelajarin lah gimana sih struktur cara pembuatan kodenya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini udah mulai penasaran nih, gimana sih cara buatnya dan apa sih alat yang diperlukan. Kalau di sini nanti kita perluin itu alatnya yang pertama Android Studio, IDE-nya. Terus aku pakainya di sini pakai bahasa pemrograman Kotlin. Teman-teman juga bisa pakai Java juga sih. Di sini sampel di Shimmer juga pakainya masih pakai Java. Terus yang terakhir itu GitHub. GitHub-nya itu untuk nge-publish kode-kode yang udah kita buat tadi biar bisa diakses orang lain. Jadi buah library. Oke, untuk buat library pertama kita buka dulu project Android Studio-nya. Di sini aku mau membuat project namanya Getterloop. Terus untuk library-nya aku buat Getterloop library. Terus Getterloop library ini nanti aku buat function yang simple aja sih untuk biar bisa ngecek koneksi Android-nya ini udah connect internet atau belum. Oke, langsung kita live coding aja deh. Sini empathy. Bentar ya. Naruh waduh. Kita tunggu loadingnya selesai dulu. Ini share screen-nya masih aktif nggak sih? Iya, masih Mas. Oke. Kita tunggu. Lumayan ini nunggunya. Sambil nunggu aku mau tanya boleh Mas. Boleh, Mbak, sambil nunggu ini. Nah, oke. Jadi ini kan library-nya itu berarti dalam bisa pakainya bahasa Java atau Kotlin gitu ya. Yep. Nah itu kalau misalkan ngodingnya itu pakai Flutter, itu bisa nggak pakai library? Aku belum tahu sih, Mbak, belum pernah nyoba. Kayaknya beda sih kalau Flutter. Aku belum tahu juga kalau itu. Oh iya. Oke, oke. Kayaknya Aku Flutter belum ada. pernah. Kalau Flutter kayaknya ada sendiri itu Flutter Hub apa gitu ya untuk public library. Iya, untuk Flutter sepertinya beda. Cara buatnya beda. Nah, aku belum pernah sih untuk buat Flutter. Selama ini kalau buat library masih khusus untuk Android aja. Oke, oke.
di sini kita udah buat, di sini statusnya projectnya app, sama udah kebuat activity-nya. Sebenarnya di sini juga udah ada sih library-library yang default dari Android. Ini semuanya itu library semua. Kita juga gunain kayak Compact, ini kan dari activity itu dari library semua. Oke, selanjutnya kita buat dulu Getterloop library-nya. Untuk buatnya kita bisa ke File, terus New, buat new module. Di sini pilih Android library, kasih nama, aku sesuaiin aja package name sama GitHub. Oke. Setelah itu kita tinggal finish untuk biar dia nge-generate modul baru. Nah, di sini di bagian modul Getterloop library ini yang kita buat dijadiin library nantinya. Sebentar. Kok masih my library ya? Bentar. Tadi kayaknya pas bikin library-nya di bagian library emang nggak diubah deh Mas. Nah, library ada tulisan my library gitu kayaknya tadi. Oke, sebentar Pak. Kayaknya ada salah step mungkin. Atau aku coba hapus saja ya. Buat baru. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa di rename aja. Di sini karena tujuan tadi dibuat mau buat fungsi untuk cek koneksi internet, aku buat dulu kelas berupa objek. Ntar ada error apa itu? Ini aku pakai my library aja nggak apa-apa ya? Kayak faktor lagi. Ini aku buat objek baru namanya internet connection, terus buat function untuk chat internet, koneksi internet. Kita perlu import dulu yang error ini karena belum ke import di sini. Ya udah. Nanti untuk library-nya ini bakalan ngakses pertama objeknya ini dulu apa, internet connection. Setelah itu is internet connection. Nah, setelah kita
berhasil buat library project sama library-nya. Kemudian kita tes dulu library ini sebenarnya udah jalan di Android atau belum. Untuk tesnya kita cukup ambil yang dari app project. Setelah itu masuk ke sini. Ini kan library-nya. Ini untuk ngetes library-nya yang di app project-nya. Untuk ngecek kita bisa mungkin buat desain baru dulu sih. Atau ini tinggal kita tambahin Bentar, aku tambahin library binding aja. Setelah itu masih belum bisa diakses ya. Bentar. Testingnya perlu ditambahin ini deh. Kelupaan. Oke, tambahin data library biar bisa akses modul yang ada di sini. Oke, setelah itu kita bisa akses, panggil fungsinya untuk ngecek koneksi internet. Mungkin kita bisa tambah function toast di sini. Biar tahu ini udah connect atau belum. Kalau ini kan ketika koneksi internetnya sukses, bakal nampilin toast connected. Jika belum ada koneksi internet, ada status disconnected. Oke, setelah itu kita bisa testing di API. Bentar ya, lagi konekin ke Android Studio. Sama udah connect device-nya, kita testingnya pakai ini. Sambil nunggu mungkin ada yang mau tanya.
Ini di Slido ada beberapa pertanyaan sih Mas. Mungkin mau sambil dijawab-jawab dulu ya mungkin ya. Boleh Mas. Oke, ini aku bacakan aja ya. Oke Mas, ini sambil Eh, rock fixing di ya. production ini sambil. Siap. Ntar tadi mana? Tadi mana ya? Ntar ya. Tam 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 tam. Oh ini. Oh ini pertanyaanku sih. Jadi jadi gini Mas, pertanyaannya adalah ini dalam kasus apa kayak kita tuh butuh bikin library sendiri ya, heeh. Karena kan apa ya kayak aku selama ini develop sesuatu gitu kan tuh kayak kebanyakan tuh wah library sudah ada tuh di internet gitu ya di GitHub gitu kan di package manager entah untuk web entah untuk back end mobile tuh kayak serasa udah ada semua gitu. Nah, itu ya kembali lagi dalam kasus apa kita tuh butuh develop library sendiri gitu. Oke, kalau di kasusku sendiri itu di kantor itu kami itu buat ada kebutuhan untuk buat library untuk chatting sama antara dokter sama pasien. Itu kami perlu untuk buat library karena kemungkinan kedepannya biar bisa digunain ketika buat produk baru, contoh kayak buat produk app baru gitu Mas. Jadi kita nggak perlu buat modul itu yang sama, kita tinggal bisa gunain library yang udah dibuat aja, kayak library chat SDK gitu. Atau kita mungkin mau buat hmm, Mas Aka mungkin ketika ngoding itu kan ada style sendiri, terus buat modul core biar function-functionnya nggak perlu dipanggil-panggil ulang. Mas Aka bisa buat library sendiri aja biar nanti library Mas Aka bisa dibuat terus bisa dipanggil-panggil. Jadi uh, nggak perlu ngulang-ulang kode yang udah dibuat sih. Jadi kita tinggal maintenance-nya dari library kita sendiri aja. Itu sih Mas, biar mempersingkat waktu. Sih, berarti itu kita bikin library sendiri itu kasusnya emang karena butuh yang benar-benar custom gitu ya Mas ya. Dari Ya, jadi dari sisi arsitektur code yang kita bikin untuk menggunakan library yang sudah ada yang eksternal gitu itu gak cocok gitu ya. Jadi kita benar-benar butuh nge-solve itu dengan bikin library sendiri karena itu sangat 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 custom gitu ya di kasus kita gitu ya. ya kasusnya kayak gitu, kayak buat chat SDK yang nggak ada yang cocok nih, ya udah kita buat library sendiri sesuai kebutuhan kita masing-masing gitu sih Mas kasusnya. Oke, Kan oke, oke. tujuannya untuk membantu kita biar jadi lebih cepat. Oke, Oke oke. Mas, mungkin ini udah selesai build-nya sih, Oke, kita oke. coba Ya, cek lanjut dulu dulu. ya Yap. tes untuk library. Oke, kita tinggal coba klik dulu. Nah, karena ini udah koneksinya udah connect, kita bisa gunain fungsinya ini TOS connected. Kalau aku matiin koneksi internetnya, dia statusnya disconnect. Oke, kalau di sini kita udah lanjut ke presentasinya lagi. Setelah selesai udah aman, testing library-nya aman, kita perlu untuk publish ke GitHub. Untuk sebelum dibuat jadi library, kita buat dulu sebelum dipublish sebagai library, kita perlu buat dulu GitHub repository-nya. Di sini juga kayak untuk tutorialnya kayak gini sih. Kayak buat baru, di sini kita beri nama kayak dibuat public aja. Oke.
Oke. Setelah udah dipublish, setelah push project-nya ada berhasil di push ke GitHub, kita tinggal buat aja kita baru bisa buat library ini dipublish. Oke, lanjut ke rilis, kasih tag dulu. Di sini tadi karena versionnya masih aku buat versinya jadi 0.0 aja deh. Oke. Setelah itu kita tinggal akses jetpack.io. Kita cari nama ininya, nama GitHub-nya. Terus cek. Nah, di sini kita bisa get in dulu untuk di-upload. Setelah itu, setelah udah berhasil di-upload, library kita sebenarnya udah bisa digunakan sama public. Cara untuk gunainnya gimana? Kita implementasiin dulu. Yang pertama, tambahin Jetpack repository di build file, yaitu setting Gradle, tambahin kode Maven ini, terus kita add dependency-nya sesuai nama contoh getter loop tadi, terus setelah itu synchronize project-nya. Kita copy ini dulu, Jetpack.io. Di sini aku mau pasang di sample project Android button library. Tambahin di sini. Karena di sini udah aku tambahin Jetpack.io, kita tinggal tambahin yang bagian ini, implementasi ini. Tag-nya disesuaikan sama ini, yang terakhir. Karena ini 0.0, kita panggil aja 0.0. Setelah itu kita synchronize project ini. Ini kita bisa cek build-nya itu sukses atau enggak. Oke, di sini build-nya sukses, jadi kita bisa gunain function yang kita buat tadi. Oke. Ini di modul yang sama. Kita panggil dulu yang dari library. Ini kan ada dua. Yang pertama dari my library yang kita buat tadi, yang kita synchronize. Pilih yang ini, terus cek koneksi internetnya. Oke, tosnya tidak bisa kita buat di sini. Oke, kita udah berhasil implementasi buat library-nya dan implementasiin di project yang baru. Oke. Dari aku itu aja, Mas. Mungkin ada yang bisa langsung, ada yang mau ditanyain?
Oke, thank you Mas Himawan atas penjelasannya untuk membangun library menggunakan Android tadi. Ini kalau aku lihat di Slido sudah ada beberapa pertanyaan baru lagi. Ini langsung kita ke Slido ya, guys ya. Oke, let me share my screen. Aku take over ya, Mas Himawan ya. Monggo Mas. Google Chrome. Boom. Oke. Ini paman satu siapa lagi? Ntar, ini kayaknya ke Mas Himawan. Lalu bagi pemula, ini berarti, ini lanjutannya. Bagaimana caranya untuk menguji kompatibilitas library dengan berbagai perangkat Android dan versi sistem operasi yang berbeda? Oh ya, benar juga. Jadi gimana tuh Mas? Kalau kita mau bikin library, terus make sure ini bakal cocok di semua library, sedangkan di sebuah library semua perangkat gitu ya. Sedangkan mungkin kita cuma punya satu perangkat aja gitu untuk ngetesnya gitu. Kalau itu tuh yang pertama buat library kan juga dikasih limitasi sih. Contoh ketika kita buat project kan untuk version Android berapa testingnya, minimalnya berapa sama target maksimalnya kan berapa. Itu udah membatasi kita untuk ngetes di OS berapa sih. Ketika kita ya sama kayak testing biasa sih Mas, kita perlu juga memastikan semua ini berjalan, ya harus dites satu-satu. Mungkin bisa buat banyak, kalau device-nya cuma satu berarti ya dari emulator sih Mas, untuk ngecek ini kodenya udah aman atau belum. Sama kayak ngecek aplikasi, ketika kita buat aplikasi sih sebenarnya kalau library. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, berarti ketika kita mendevelop mobile app gitu ya, tadi kan kita support untuk beberapa versi Android ya mungkin gitu ya. Itu ketika kita akan melakukan rilis gitu ya, entah fitur baru dan kawan-kawan, itu apakah kita wajib ngetes di Android yang versi berbeda-beda tadi gitu ketika ingin melakukan rilis ke production gitu, atau cukup satu versi aja itu sudah mewakili semuanya, atau bagaimana biasanya? Sebenarnya cukup satu nggak apa-apa sih, karena udah mewakili. Kalau semua version kayak dari Lollipop sampai atas di testing semua, kayaknya juga bakal sulit banget ya. Budgetnya juga banyak banget untuk testing. Selama yang di testing yang ada device-nya udah aman, dari QA kan yang nge-testing itu udah aman, harusnya udah oke sih. Gitu. Iya. Karena kalau mau dites semua juga akan sangat lama, terus mungkin over juga gitu ya. Iya. Ini dari paman satu aman. Ini paman satu siapa ya? Paman satu ini siapa? Paman satu ini? Man. Ini Ilham tapi suara Ilham ini. Ini harusnya zoomnya aku setting biar bisa pakai nama asli aja ini, pakai email ini. Next time. Kayaknya nextnya Iya. Biar tidak ada ini ya pemalsuan ya Ham ya. Ini gak tahu Ilham ini yang mana nih? Ada 2 Ilham. Ya, oke. Berarti tadi ya, ini paman satu. Kalau pengujian itu bisa di dari range projectnya sendiri tadi udah ngasih batasan dan nggak perlu di semua gitu ya. Atau mungkin dari Pak Prima nih yang backgroundnya ke E gitu ya, mungkin bisa memberikan pendapat juga, monggo Pak Prima, ini terkait testing ngetes semua versi Android yang kita support ketika kita merilis sebuah fitur. Ini Pak Prima masih ada gak ya? Tadi ada. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Aku nggak bisa lihat ya guys ya. Oh ini ada, tapi kayaknya lagi AFK. Sudah. Oke, kita lanjut dulu ya sesi Q&A-nya. Ini aku cari yang untuk Mbak Debbie ya, berarti ya. Nah, ini menarik nih. Wah, ini lumayan banyak ini ya, 71. Di Prisma ORM itu juga ada fitur raw query dan transaction. Apakah jika menggunakan raw query via Prisma itu juga performance-nya tidak bagus? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi kan tadi
baiknya ketika menggunakan library ORM itu dipikirkan gitu ya. Kalau misalkan butuh performa itu mungkin dipertimbangkan dulu mau pakai ORM atau enggak gitu. Tapi kalau yang dipakai itu Prisma tapi bukan fitur ORM-nya, raw query itu kayak gimana? Apakah tetap ada atau kayak gimana? Ha. Ini suaraku aman? Suaraku kedengeran nggak? Halo, halo. Ya, halo. Ya, kedengeran ya suaraku? Ya, dengar. Oh, oke. Ini Prisma ORM ada fitur raw query. Oke, ini raw query aku juga barusan baca sih, ternyata di Prisma ada raw query gitu kan. Cuman kalau aku baca-baca lagi, raw query-nya di Prisma itu dia itu sih bisa kena risiko SQL injection gitu ya. Karena kalau misalkan select where gitu, where datanya itu kita taruh di raw query juga itu bakalan potensial untuk SQL injection risikonya gitu. Karena datanya kan kelihatan gitu di code-nya. Jadi kalau dari sisi performance pakai raw query di Prisma aku belum pernah coba. Tapi kalau nggak pakai Prisma, tapi pakai raw query langsung punyanya Postgres ya, jadi pakai pg.query gitu, itu dia bisa pakai kayak semacam variabel gitu. Jadi kalau misalkan kita mau select all from product misalkan, where product ID-nya itu berapa, nah product ID-nya ini bisa kita taruh di variabel gitu, nanti kita dapat sebagai inputan mungkin dari front gitu. Nah nanti ditaruh di variabel, jadi nggak langsung ditaruh di query SQL-nya gitu. Jangan kalau di Prisma aja kayaknya nggak support itu query-nya Prisma, karena mereka di webnya bilang sendiri sih kalau emang potensial SQL injection risk gitu. Itu kalau dari segi keamanan. Kalau performa aku belum pernah coba kalau yang di Prisma, tapi harusnya sih lebih cepat kalau langsung pakai query biasa. Itu sih. Suaramu hilang, Kak. Mute, Kak. Iya, nggak denger. Serius? Halo. Iya, nah ini baru kedengeran. Ada nggak suaraku? Iya ada. Oh, ada. Oke, jadi tadi bentar aku ngeblank. Oh ya, tadi sempat ngebahas soal ini ya, soal keamanan di Prisma gitu ya, yang raw query itu ada celah untuk SQL injection gitu kan. Kalau begitu berarti kan di ORM tadi apa namanya? Aku lupa kayaknya disinggung tentang keamanan juga gitu ya. Nah, ini ada nyambung soal pertanyaan tentang keamanan di ORM. Ini dari Mas. Nah, ini kayak gini guys. Bagus nih, Mas Adib nih. Bagus. Terima kasih Mas Adib. Sudah menjawab namanya. Ini ada pertanyaan, yakin ORM aman? Takutnya bisa dieksploit sama diinjek seperti database SQL kayak gitu. Nah, itu ada ini nggak ada pengalaman nggak atau celah gitu di ORM ini udah pakai ORM tapi tetap ada celah keamanan misalkan SQL injection tadi kayak gitu. Iya, kalau setelah SQL injection sih ya kayak itu tadi, misalkan where tapi datanya langsung ditaruh juga di code-nya gitu, itu pasti rawan kena SQL injection. Nah tapi kalau misalkan kita bikin raw query biasa tapi nanti datanya itu kita simpan di variabel gitu, langsung kita expose gitu, itu aman sih, lebih aman lah. Oke, dari Mas Adib. Nah, ini aku bisa follow up nih, enak lagi nih. Dari Mas Adib ada tanggapan lagi terkait jawaban dari Mbak Debbie? Jangan-jangan nama palsu lagi gitu kan? Mas Adib, apakah bersama kita? Ya, seperti biasa, tidak ada tanggapan. Kena AFK mungkin ya, Mas Adib ya. Ya, nanti tenang, bisa ditonton lagi recordingnya. Ini bakal di-upload ke YouTube. Oke, kita lanjut dulu. Ini tadi aku ngelihat ada pertanyaan buat Mas Himawan. Nah, ini. Bagaimana Bang, boys? Memastikan bahwa library yang dibuat dapat diuji dengan baik
dan memiliki dokumentasi yang lengkap. Oh ya benar, agar mudah digunakan oleh pengembang lain. Ya 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 ya. Nah, ini juga mungkin jadi salah satu concern gitu ya, pertimbangan gitu dalam membangun sebuah library sendiri gitu. Karena kalau pakai library yang sudah di-maintain oleh open source dengan di luar itu sudah ada yang ngurusin dokumentasinya gitu. Sedangkan kalau kita ngebangun library sendiri gitu ya, yang tidak menggunakan library yang sudah mungkin sudah populer gitu ya di luar sana, kita perlu bikin dokumentasinya juga nih, make sure kalau teman-teman yang pakai itu bakal langsung paham gitu ya. Nah, itu mungkin dari Mas Himawan ada tanggapan untuk ngelakuin hal ini? Oke, Mas. Kalau untuk diuji, pastikan sebelum dipublish itu ya diuji terlebih dahulu lah, minimal dicek dulu. Kita juga untuk uji sebelum dipublish itu kita bisa generate jadi file AAR sih Mas sebenarnya. Android Studio itu file library sebenarnya. Kita contoh buat mungkin bisa share screen lagi mungkin ya. Oh, boleh. Mungkin ya sedikit dijelasin Mas, AAR itu apa? Karena aku ini ya cukup awam kalau di mobile development di Android. Mungkin bisa share juga buat ke teman-teman. Kalau aku biasanya testing manual sebelum dipublish itu aku testing manual dulu sih di project. Nah ini mirip, aku buka project baru lain dulu deh. Ini aja. Ya. Pertama biasanya aku build dulu nih Mas. Biasanya aku build dulu jadi file AAR. Sebentar. Caranya dengan .gradle clean build page. Nah, ini di build jadi library. Jadi file library. File library tadi yang AAR tadi ya Mas ya? Ya, file.aar itu untuk library-nya. Aduh, kok build file? Waduh. Kenapa ini? Tidak kompatibel. Sebentar. Aku buat build release aja deh. Kepanjangan AAR sendiri itu apa sih Mas? Aku agak lupa ya kepanjangannya AAR. Saya searching aja deh. Oke. Kok jadi panjangan salah? Soalnya itu extension sih Mas AAR itu. Oh itu ya, Android Ya. Archive. Yap, Android Archive. Bentar, kok gagal? Oke, di sini build-nya udah sukses ini. Kita untuk ngecek filenya library tadi, kita bisa cek di sini. Build, terus output, kita cek dot, nah ini. Oke. Kita copy aja, kita masukin ke project ini. Oh. Masukin ke di sini ada di Android itu ada pilihan ini, dot lib. Kita biar bisa gunain library-nya ini di sini, kita copy paste aja. Setelah itu, setelah ditaruh khusus untuk folder library, kita perlu setting juga di bagian sini. Kita perlu implementasiin juga. Implement, kita panggil aja direktorinya. Sebentar, aku agak lupa untuk manggilnya deh. Berarti AAR ini mirip seperti APK tapi versi library gitu ya Mas ya? Bisa Iya, kayak Mas, langsung seperti dimasukin itu. ke project dan dipakai langsung gitu ya? Yep. Oke. Ntar masih build ini. Oke. Itu sih Mas untuk testing. Ya. Jadi sebelum dipublish kita apa namanya build dulu jadi AAR tadi gitu ya, terus bisa kita apa namanya pakai ke project gitu ya.
Ya, kurang lebih gitu deh, Mas. Sebelum Mm-mm. sebelum dipublish, pastikan testing dulu, build jadi .aar dulu, Mm. file library untuk bisa digunain ke beberapa project yang kita buat gitu. Untuk Mm. memastikan itu semuanya aman Oke, oke. gitu. Oh, ini dari Mas Ade ada pertanyaan nih. Berarti itu kalau di Windows mirip kayak .dll ya? Mungkin kayak gitu, Mas. Ini pertanyaannya belum dijawab semua dari Mas Anonymous. Oh Biar ya, ya, monggo, monggo, dokumentasi monggo. Ha. untuk dokumentasinya biasanya kalau library, public library itu ditaruh di README aja sih. Karena itu kan yang dipublish itu kan biasanya library simple aja. Kalau yang kayak library besar seperti contoh Mitrans dan lain-lain itu ada dokumentasi di websitenya sendiri untuk penerapannya. Gitu sih, Mas. Oke, 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 oke. Oke, oke. Ha. Itu jadi kepikiran gini. Itu berarti ada tim sendiri kah Mas yang untuk nge-maintain library-nya atau ya udah semua engineer bisa nge-maintain library tersebut biasanya? Ha. Kayak strateginya di tim tuh kayak gimana? Kalau di tim itu biasanya ada tim sendiri yang tergantung Mas ya. Itu segede apa sih perusahaannya. Terus perusahaan itu jualannya produknya itu library atau bukan. Kalau aku sendiri di Livepack itu yang ngerjain library sama aplikasi Livepack itu aku sendiri. Jadi aku maintenance sebenarnya sejenis dua aplikasi lah sebenarnya gitu. Kalau di yang perusahaan yang dulu itu karena dia jualannya produk library, dia itu ada orang khusus yang buat library-nya, terus ada yang nyoba untuk implementasiin hasil library itu dimasukin ke project-nya udah aman atau belum, gitu Mas. Oke, 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 oke. Tergantung kebutuhan masing-masing Tergantung sebenarnya. kebutuhan ya. Ya, Mas. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita move on to next question. Aku share screen lagi. Ini ada cara gak ya buat nandain ini udah kejawab apa enggak? Aku dari tadi nyariin kayak biar enak ininya. Itu kayaknya admin yang buat itu deh yang bisa. Oh Kira-kira. gitu. Siapa yang bikin ya? Oh Dani, Dani. Dani mungkin. Dani ada gak? Nih minta tolong ditanda-tandain ya yang udah ini. Udah dijawab-jawab. Heeh. Aku Mungkin sambil. Mas bisa like aja Mas, biar tahu. Oh di like ini ke like semua nih. Iya. Oh Enggak. aku yang like ya. Ini warna hijau sih Ya. kalau ke like. Oh iya benar benar benar. Make sense. Ini sudah. Oke aku like. Yang hijau udah ya guys ya. Ada menjadi salah satu. Ini sudah. Nih Mas Adip ini sudah. Oh ini belum. Misal kita pakai bahasa Kotlin, tapi kita install library yang dibuat pakai bahasa Java, bisa gak dipakai library-nya? Oke. Nah ini buat Mas Himawan lagi berarti. Gimana Mas? Aku belum pernah sih untuk ngetes dari sejauh ini belum pernah dari Kotlin ke Java. Mm-mm. Tapi sepertinya cuma nggak tahu ya, sepertinya nggak ada masalah sih kalau sekarang. Karena Itu. Kotlin sama Java tuh gimana Mas? Aku agak lupa itu kayak bahasa yang sama atau mereka bisa saling import function. Ya kan aku bikin function di Java terus aku import ke Kotlin atau sebaliknya itu bisa gak kayak gitu? Karena ini kan Java sebenarnya juga bisa di dalam satu project itu kan bisa untuk bahasa Kotlin dan Java kan. Nah Oke. ini termasuk library-nya pun juga bisa sih ini. Kalau Kotlin ke Java. Tapi belum aku bener-bener tes sih. Dalam satu project itu kan bisa Java sama Kotlin. Ya. Tapi Secara kalau teori dibalik, harusnya bisa gitu ya. Teori biasa, tapi prakteknya aku belum pernah nyoba. Karena buat library-nya aku selalu pakai Kotlin sih. I see. Iya. Kalau Java di Kotlin itu aman. Aku udah dulu pernah buat library pakai Java, jalanin di Kotlin aman. Tapi kalau bikin di Kotlin, dipakai di Java itu belum tahu Belum ya. pernah. Ya. Nanti Oke. Mas bisa coba deh. Iya, bisa. Sekalian ini, saya sudah lama agak modding Android Studio, Mas. Pas terakhir itu pas kuliah mungkin ya. Ya, kuliah bareng Pak Prima. Oke, ini aku tandai udah. Wah, ini nih. Ini kayaknya aku tahu deh yang tanya siapa. Misal butuh lib yang dibikin dependensi ke native library, misalkan ini bacanya gimana nih? FFmpeg. Biasanya kan binary itu ada banyak macamnya, bla 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 bla. Gimana ngatur compatibility-nya? Ini berarti ke Mas
Himawan lagi. Gimana, Mas? Itu aku selama ini malah baru tahu ini compatible library tentang macam-macam ini. Selama ini aman-aman aja sih, nggak ada. Ini aku belum tahu paham X86 terus ARV7 itu gimana sih. Jadi aku belum tahu jawabannya gimana ini. Mungkin Mas Anonymous yang ini bisa ini Bisa jelasin lagi menjelaskan gimana. lagi. Ini Mas Ade bukan ya? Oh gitu ya. Langsung gitu. Eh, ya jadi kan ini pengalamanku di React Native sih. Di React Native kan juga bisa pakai library Java atau Kotlin kan. Nah, kan itu aplikasinya itu bisa pakai prosesor yang berbeda. Biasanya di Android itu ada kok ARM V7, ARM V8, atau dulu itu ada Asus yang bisa pakai X86. Jadi prosesornya itu prosesor Intel, arsitekturnya X86. Ibaratnya itu kayak MacBook yang pakai Intel dan MacBook yang pakai M1. Kan beda. Nah, FFmpeg ini sebenarnya library yang seharusnya kita semua pakai. Jadi kalau putar video pasti dia terlibat, edit video dia terlibat. Waktu itu butuh buat ngeplay video gitu. Nah, aku pengen tahu kalau dia dibundle di library itu kayak gimana. Ya kayak gitu sih pertanyaannya sih. Karena setahu FFmpeg itu kalau kita ke websitenya, downloadnya kita harus tahu juga itu mau di-download yang versi apa, X86 atau apa gitu, ARM atau apa gitu. Mas Ade. Ya. Nah, mungkin saya cerita pengalamannya. Jadi ini kasus yang kemarin saya alami. Itu saya coba buat menjalankan CCTV. Jadi saya bikin CCTV sendiri di mana CCTV tersebut dimonitoring menggunakan Android. Nah, Androidnya itu saya bikin sendiri pakai library FMGPEG ini. Lah, cuman setelah saya coba dijalankan beberapa device yang memiliki prosesor berbeda-beda itu aman masih. Cuman ya kalau mau ngoding FMGPEG itu kan nge-custom. Jadi perlu pemahaman yang cukup mampulah gitu. Kalau di Android sampai sekarang masih ada beberapa problem contoh kayak mempercepat nge-split videonya itu mungkin agak bisa gitu. Jadi kalau masalah compatible-nya saya rasa itu cocok ya, bisa gitu. Cuman ada beberapa yang perlu di custom lagi gitu, Mas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini sesuai pengalaman saya yang kemarin gitu. Oh, ya. Itu berarti sebenarnya di Android itu udah ada library FFmpeg yang kompatibel sama Java atau Kotlin sebenarnya gitu. Bukan udah ada wrappernya gitu ya. Ya. Oke, Mas, terima kasih juga udah dibantu jawab ini. Ya, ini untung ya ada yang bantu jawab. Luar biasa, Paman Indra. Mas Ilham. Mas Ilham, ya. Ilham Samaran. Oke. Ini aku like ya buat ditandai. Tadi kok yang aku like hilang semua ya? Oh, mungkin udah di ini Dani. Oke, ini tadi pertanyaanku nih. Ini ke Mbak Debbie. Mengapa performa ORM itu tidak baik? Tadi kalau nggak salah simak aku gara-gara ini ya, dia pakai kayak dia nge-select semuanya baru di query lagi satu-satu gitu, kayak ngebanjirin database gitu kan, bukan pakai join gitu kan. Nah itu aku udah paham gitu. Nah tapi ada gak sih kayak ORM yang emang dibangun untuk performa gitu, kayak dari awal oke, ini aku bikin ORM tapi ORM-nya ini aku bikin biar bagus performanya gitu. Ya mungkin tadi pakai join atau apalah, memang ada teknik-teknik lain yang dipakai si ORM ini untuk performanya biar bagus gitu. Jadi dapat developer experience-nya enak pakainya gitu kan, tapi dapat performa juga gitu. Tapi walaupun nggak secepat raw query ya karena kebebasannya tadi, tapi paling nggak seburuk itu performanya gitu. Oke. Ini kayaknya nyambung juga sama tadi ada pertanyaan, misalkan ORM itu ada join-nya, apakah dia oke gitu? Ini mana ya pertanyaannya? Oh iya. Ada tadi, nah itu. Oh ini. Kalau misalkan ada join-nya, support join itu apa performanya masih nggak baik gitu kan? Nah itu kalau
Kalau masalah performa aku bandingin gitu ya. Aku bandingin gitu eh, antara yang ORM udah pakai join sama query biasa itu aku belum pernah bandingin secara langsung. Karena biasanya kalau perlu join itu pasti aku bikin query biasa gitu. Jadi misalkan udah terlanjur pakai ORM nih, tapi ternyata butuh join itu misalkan ORM-nya itu nggak support, aku pakai query biasa Query. untuk join-nya. Nah kalau ya, nah kalau yang support join ini itu bisa jadi dia bakalan ORM kan performanya kan udah jelek gitu ya, kalau udah ada join-nya bisa jadi lebih lebih baik gitu. Tapi tetap dia nggak sebaik ketika pakai row query gitu sih. Bisa jadi dia lebih baik performanya ketika pakai join gitu. Oke oke oke. Ketika bisa ketika bisa support join itu bisa jadi lebih baik performanya gitu. Oke oke. Ya 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 ya. Karena apa namanya? Akhirnya kalau misalkan ada ORM yang pakai join tadi itu gak bakal membanjiri database gitu ya dengan banyak query yang tadi satu persatu itu ya gitu kan bisa cukup satu query aja gitu ya. Iya. Oke 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 oke. Kalau contohnya berarti tadi salah satunya si ini ya si Gorem ya di Golang gitu ya. Kalau untuk Ya. di Node.js ada gak ya query lagi ORM yang support join? Jadi buat teman-teman yang ngoding Node.js tuh mungkin bisa jadi pertimbangan tuh pakai ORM itu. Dari ORM yang pernah aku pakai sih kayak Visually itu kayaknya dia yang pernah aku pakai nggak ada support join sih kalau Visually. Kalau Prisma itu dia sebenarnya ada support join. Cuman dia joinnya itu perlu tahu nih di joinnya itu misalkan tadi kan produk kategori sama produk gitu ya. Itu mesti ngasih parameter produk kategorinya berapa nanti dia baru bisa nampilin data produknya. Itu sih. Nggak bisa yang benar-benar kayak join gitu kalau Prisma. Oh, bukan join pakai apa raw query gitu ya. Bukan sih, tapi Prisma nyediain sintaksnya untuk dot input apa ya, itu agak lupa sih. Cuman dia perlu tahu dulu ID dari produk kategorinya apa, baru dia dot produk dulu. Nanti bisa nampilin data produknya yang kategorinya itu. Oke. Ya. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman gitu kalau misalkan mau memilih ORM memang butuh pakai ORM mungkin baiknya pilih yang bisa support join gitu ya. Karena mungkin nanti kedepannya kalau ada concern tentang join yang kompleks gitu, nah itu bisa pakai fitur joinnya gitu ya. Kak, aku boleh bantu jawab nggak? Oh Nambahin. ya, monggo. Monggo. Silakan Mas, silakan. Sikat. Jadi di Prisma sebenarnya bisa join tanpa masukin parameter tadi dengan catatan di skemanya dikasih relation. Dia bisa langsung include, dia tahu relationnya kemana tanpa harus masukin parameter. Dan tadi soal raw query, soal SQL injection, berarti jadi di Prisma raw query itu ada dua macam. Jadi bisa pakai yang string literals, which is yang dibilang Mbak Debbie tadi, tapi juga bisa pakai parameterize gitu, yang Mbak Debbie contohin di ORM lain itu atau ini. Tapi menurutku kayaknya memang performanya tidak akan sebagus si langsung gitu, PG misalkan. Ya karena ibaratkan itu kalau PG itu ngomong langsung ke orangnya, kalau pakai Prisma kan ada orang di tengah gitu. Aku ngomong ke orang tengah dulu, terus orang tengah itu ngampain ke orang itu. Ya pasti itu udah pasti sih, gitu sih. Thank you. Oke, mantap. Ya, aku suka analoginya sih. Jadi kalau kita pakai raw query, pakai PG tadi kayak kita langsung ngobrol ke orangnya, tapi kalau pakai Prisma itu ngomong ke apa ya, ada orang di tengah gitu ya yang bakal nge-forward itu. Ya, aku suka analoginya sih. Itu langsung kebayang kenapa kok performanya emang ini ya. Aku setuju juga sih. Jadi kalau namanya ORM kan ya ada orang yang menjembatani di tengah gitu lah. Belum langsung ke database-nya. Ini aku yang putus-putus atau Debbie yang putus-putus ya? Ya, sepertinya aku yang putus-putus.
nggak DB ya. Sorry. Internetnya nggak putus barusan. Entah kenapa. Ini suaraku udah balik gak? Aman. Oke. Oke, ini udah aman. Kita kembali lagi ke share screen. Tadi mana? Oh, bentar. Share screen. Oke, sip. Ini aku tandai ya tadi ya yang sudah kejawab. Ini sudah. Terus ini juga udah. Oh, ini ada pertanyaan lanjutan sih. Ini dari aku. Kan Oren tadi gak baik ya kalau misalkan dipakai untuk yang banyak joinnya gitu. Nah itu ada standar gak ya kayak joinnya tuh seberapa banyak ke tabelnya gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa banyak join ya, tapi kebanyakan ORM itu nggak support join gitu. Oh, Kebanyakan nggak support join. Nah, cuman kalau yang support join, misalkan kayak yang dibilang tadi join itu dia support join sebanyak apa itu aku kurang tahu sebanyak apanya. Cuman kalau yang aku maksud join banyak itu ya kalau misalkan joinnya sampai 3 tabel, 4 tabel gitu. Lebih dari 4 gitu. I see. Oke. Tadi karena ada concern itu ya, dia gak support join jadi pakai strategi yang lain tadi tuh yang bisa ngebanjirin query ke database gitu ya. Oke. Oke, ini aku centang. Wah, bateraiku mau habis. Ntar aku tanya lagi. Ini satu pertanyaan lagi. Dalam hal keamanan data dan pencegahan serangan, apakah ada pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan ketika menggunakan ORM? Oke, ini mungkin nyambung ke yang pertanyaan tadi ya. Nah, ada gak sih yang harus kita pertimbangkan dalam menggunakan si ORM ini gitu ya? Dimana mungkin kalau kita tidak menggunakan ORM ini dengan baik, ada isu keamanan gitu. Ada semacam itu gak? Kalau isu keamanan sih, misalkan ORM-nya pakai row query yang kayak di Prisma tadi kan ada jenis row query yang dia itu kan bisa kena SQL injection. Itu sih yang perlu dipertimbangin. Kalau misalkan nggak pakai row query, tapi langsung pakai ORM-nya, itu kayaknya minim sih menurutku. Bakalan minim kena SQL injection kalau murni pakai ORM-nya. Kalau murni pakai ORM bakal minim gitu ya. Iya. Jadi baiknya gunakan ORM yang udah standar gitulah ya. Yep. Oke. Ini sudah kejawab. Ini Aku boleh nambahin nggak soal keamanan? Oh ya, monggo Mas. Silakan. Menurutku sih kalau soal keamanan itu mau pakai raw query mau pakai ORM akan bisa kena kalau kita masukin input user itu entah dari parameter dari body langsung kita masukin ke query-nya tanpa ada sanitize, tanpa ada normalization, ya pasti kena juga. Tetap menurutku kuncinya ya inputnya itu harus divalidate dulu, harus kita prevent dulu, harus yang kotor-kotor harus kita ini, ya itu sih. Jadi menurutku nggak depends ke query kliennya apa, tapi gimana kita ngevalidasi input user itu, karena nggak boleh input user ditelan mentah-mentah terus masukin ke query. Menurutku itu sih. I see. Ya. Jadi bukan masalah kayak wah kamu pakai ORM atau pakai raw query atau pakai apa gitu ya. Tapi secara data itu kalau misalkan ada indikasi celah keamanan dan kawan-kawan itu emang dari awal yang harus dibersihkan dulu gitu ya. Baru kemudian bisa digunakan entah di raw query-nya atau di ORM-nya gitu. Ya. Oke, aku setuju sih. Ya. Wah, luar biasa Mas Ade. Thank you Mas Adi. Iya sih, kalau soal keamanan, iya sih benar banget, itu juga jadi tanggung jawab kita sendiri juga ya untuk ngamanin aplikasi yang kita bikin. Oke, sip.
Ini lanjut lagi. Ini tinggal dikit ya. Yang atas-atas sudah kan? Oke. Ini tadi pertanyaanku sudah dijawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Untuk membuat project sebagai portofolio, better menggunakan ORM atau raw SQL? Nah, ini gimana nih? Mungkin jawabannya tergantung ya, mungkin ya ntar ya. Gimana dari pendapatnya Mbak Debbie? Oke. Kalau portfolio sih pakai ORM nggak masalah sebenarnya. Karena kan biasanya kalau portfolio itu tergantung juga sih. Kalau simple gitu pakai ORM aja gitu. Tapi kalau gitu customize, select dan ada join dan kawan-kawan itu better jangan pakai ORM. Jadi tergantung mau project portfolionya kayak gimana. Dan ini mungkin tergantung ini ya, tergantung dari goals-nya kayak skills apa yang mau kita show off ketika ini asumsiku portofolio ini untuk apply gitu ya. Kalau misalkan kita pengen nge-show off skill SQL kita ya udah gak usah pakai ORM gitu ya. Mungkin pakai query builder udah cukup gitu kan untuk nge-show off ini loh pemahamanku terkait raw database itu kayak gini gitu kan. Tapi ya kembali ini tergantung tujuan gitu ya. Itu mau apply-nya tuh yang ke company mana dan company tersebut butuhnya itu yang seperti apa kayak gitu. Nah, dari sana kita bisa tahu kita perlu nge-show off atau nunjukin skill yang seperti apa gitu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada mau ngasih sudut pandang yang lain, monggo. Aman ya? Oke, kita lanjut. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Tinggal 2 pertanyaan dari Paman 2, sama-sama 2. Ini tadi ada Paman 1, ini Paman 2 nih, tetanggaan kayaknya. Lalu bagi pemula, mulai dari mana untuk mempelajari terkait bikin library sendiri? Mulai dari mana? Mulai dari join ke meetup-nya Gatherloop, nonton Mas. Nonton ulang videonya tadi ya Mas ya. Tonton ulang, iya betul. Aduh, tapi ya mungkin aku coba extend pertanyaannya ya biar Oke, Mas. kayak ini. Mungkin ini ya. Misalkan nih aku baru belajar Android gitu kan, baru belajar bikin app menggunakan Android gitu. Nah, apa sih step-step atau hal-hal yang perlu aku pelajari lagi sampai di titik aku tuh bisa bikin library-ku sendiri gitu. Kayak harus sedalam apa, harus bikin project apa, harus punya pengalaman seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau library itu biasanya levelnya udah menengah, udah punya source yang udah lumayan. Terus kita pengen sharing nih kode function-function yang biasa kita buat ke orang lain. Contoh aku biasanya waktu itu pertama kali buat library ini cerita aja waktu itu buat button loading karena aku ngerasa nyari library yang button loading itu nggak ada yang sesuai. Makanya aku buat sendiri library-nya. Setelah berhasil buat, aku share ke publik gitu. Itu aja sih, Mas. Oke. Cari masalahnya apa, terus kalau udah solve, coba sharing aja. Nanti juga ada feedback dari orang lain. Iya. Cari masalah ya Mas ya. Cari masalah. Ya, cari Iya. masalah guys, bukan bikin masalah ya. Cari, bukan membuat masalah baru, bukan. Iya. Ya. Tapi tadi yang library apa tadi? Loading tadi ya Mas ya. Yep. Itu di-maintain sampai sekarang atau gimana? Enggak sih Mas, itu untuk belajar aja waktu Untuk itu. belajar. Ada gak Mas kayak bikin library terus kayak di maintain terus sampai sekarang dan dipakai orang-orang gitu? Masih untuk perusahaan sendiri sih Mas. Masih untuk Belum perusahaan share sendiri ya. untuk orang. Iya. I see. Iya, karena aku juga penasaran kayak gimana sih caranya kita punya library kayak open source gitu kan, terus Yep. kita maintain sendiri gitu. Ya penasaran ke sana sih. Atau mungkin Menarik teman-teman sih. ada yang ini ya punya pengalaman nge-maintain library sendiri kalau mau share pengalamannya kayak gitu. Kalau nggak salah Mas Ade juga sempat bikin library gitu ya. Ini itu ya kalau ada yang bisa di-share, monggo Mas Ade. Gimana tuh pengalamannya bikin library sendiri terus dipakai teman-teman yang lain gitu? Kalau aku bikin library, sejujurnya aku bikin library jarang kebutuhan sendiri, lebih banyak pengen show off portfolio. Jadi biasanya ya udah sekedar dibikin, dipamerin, semoga ada yang lihat dan di hire, terus nggak di maintain. Jadi kayaknya aku bukan orang yang tepat untuk nyaranin. Oh iya. I see. Iya. Mas Ade keren. Enggak.
Oke, oke, oke. Oke, siap, 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 siap. Oke, ini aku tandai. Pertanyaan terakhir nih. Ya, pertanyaan terakhir. Harus memulai dari manakah bagi pemula di Android Dev? Kemudian apa yang perlu disiapkan untuk terjun di company? Mungkin Bang Himawan bisa cerita pengalamannya. Nah, gimana tuh Oke. Mas? Apa yang harus kita pelajari dulu? Mungkin ada lesson learned dulu gitu kan yang ketika aku harusnya dulu itu ini loh yang harus aku lakukan dulu agar aku bisa lebih sukses gitu ya menjadi Android developer gitu. Mungkin tuh bisa lesson learned seperti itu kayak bisa di-sharing buat teman-teman yang mau kerja sebagai Android developer gitu ya. Oke. Nah, Kalau yang pertama aku pelajari dulu sih fundamentalnya itu apa, kayak gimana. Fundamentalnya tentang bahasa pemrograman kita mau pakai apa, terus tujuannya buat ini buat apa. Setelah itu pastiin langsung praktek aja sih Mas, setelah tahu fundamentalnya. Jangan fundamental terus tapi nggak praktek. Praktek sama aja. ya, 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 Kita ya. harus praktek. Kadang itu programmer itu bingungnya mau bikin project apa. Nah, waktu itu karena aku juga bingung tuh. Ini mau belajar mau bikin project apa ya? Aku udah berhasil ngikutin tutorial. Terus kalau solve masalah yang beneran gimana ya? Aku biar waktu itu ngebantuin teman-temanku, dia contoh di kuliah ada skripsi apa gitu, aku coba bantu dia. Terus aku Ngebantu ikut-ikut bukan magang, ngejokin. banyakin bikin project aja sih Mas, buat portofolio. Nanti kan juga ketika kita biasa sama aja kita bikin portofolio itu kan kayak tabungan source code kita, biar bisa kita pakai aja nanti. Dan jangan lupa diupload ke GitHub biar Hijau. ada data itu. Takutnya kalau nggak diupload nanti hilang nanti tabungan ya. kita. Ya, 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 Itu ya. sih Mas. Kalau untuk perlu disiapkan untuk terjun ke company, siapin CV aja sih Mas. Ya, 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 ya. Oke Mas, gitu. Ini ada pertanyaan menarik ya Mas, bawah nih Mas. Boleh lah di refer ke live hack as Android developer. Wah, ini mungkin habis ditanggapi habis ini ya, pas Boleh, ini boleh, Mas, recordingnya boleh. off gitu ya. Kebetulan baru sendirian aku nih soalnya. Waduh. Bisa. Wah, ini langsung nih baca pertanyaan-pertanyaan. Saya baru nanya, saya bukan lulusan IT, ingin terjun sebagai mobile dev. Saya sekarang lebih banyak bikin project dari tutorial. Kira-kira saya bisa? Bisa Mas. Bahkan yang lulusan SMA pun nggak ada background kuliah pun masih bisa. Di Levpack pun malah ada beberapa yang jadi tech lead sih. Itu yang penting Wow. kamu bisa nge-solve masalahnya aja intinya. Nggak perlu backgroundnya apa, yang penting kamu bisa solve masalah di perusahaan ya pasti di hiring. Itu sih Mas. Ya, ya, tergantung skill, kemauan gitu ya, keteguhan untuk belajar, kesabaran gitu ya Mas ya. Ya, Yup. ya. Ya, jadi buat kamu Mas Anonymous yang terakhir tanya, semangat, Anda bisa gitu. Kalau ada stuck dan kawan-kawan, nah bisa tanya ke Mas Himawan atau bisa join ke Gatherloop ya. Bisa datang ke Basecamp Gatherloop, asik. Ya, oke. Ini sudah, saya bilang sudah. Langsung muncul lagi nih. Mbak Debbie share text tag di Zero One sebagai backend itu apa aja? Nah, ini paman yang pengen ke Zero One. Mana? Mungkin bisa di spill di Zero One tuh apa teknologinya? Yang Backend. umum aja. Kalau di Zero One kita pakainya NX gitu. Jadi pakai NX, terus untuk backend-nya itu Node.js untuk saat ini. Node.js tapi udah TypeScript, pakai TypeScript juga. Terus untuk ORM, Zero One nggak pakai ORM sih, jadi pakainya kita SQL Query Builder gitu. Itu sih. Kalau database kita seringnya pakai PostgreSQL. Untuk lebih lanjutnya nanti coba apply aja terus interview sama. Ya tuh solusi. Dicoba. Coba. Coba aja dulu. Oke. Sip, mantap. Ini sudah terjawab semua ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditambahkan gitu, bisa langsung aja diskusi di grup. Jangan lupa join ke grup WA-nya Gatherloop di gatherloop.co/join kayak gitu. Oke, ini aku stop recording dulu ya guys ya. Stop recording dulu.